Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Bintang dari kelas 1 TB 1 dengan nomor induk mahasiswa 94 2025 005. Di sini saya akan menjelaskan serta juga menjawab sebuah soal untuk remedial. Jadi langsung saja ke soal pertama. Soal nomor 1, jelaskan sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT, di perguruan tinggi maksudnya. Jadi jawabannya itu untuk faktor psikologis nih. Di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan. Secara psikologis manusia itu makhluk tergenetis atau teis, atau bisa dibilang makhluk bertuhan, ataukah ateis tidak bertuhan. Realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga memungkinkan bahwa masing-masing kelompok sering mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kemudian untuk faktor sosial budaya, secara teoritis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan juga sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Kemudian untuk yuridis, sumber yuridis penyelenggaraan PAI di PT sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang keempat UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kemudian yang kelima PP nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Kemudian yang keenam PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian soal yang kedua, jelaskan secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Jadi jawabannya ialah secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni yang pertama aslama yang artinya berserah diri. Kemudian yang kedua ialah salam yang artinya damai atau kedamaian. Dan yang terakhir salamah artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan juga teladan. Kemudian soal nomor 3, apa yang dimaksud al-umuru bi makasidiha, atau artinya segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-yakinu iya yuzalu bi syaki, atau artinya keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut tasyir, artinya kesukaran itu menarik kemudahan. Kemudian ad-dahru yuzalu, artinya kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kemudian al-adatu muhakkamah,
Artinya adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Jawabannya ialah pertama, al-umuru bi makasidiha, yang artinya segala urusan tergantung kepada tujuannya. Tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah Subhanahu wa taala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-yakinu la yuzalu bisyiyak, artinya keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut tasyir, artinya kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah ini, inilah munculnya rukhsah atau rukhsah, kemudahan yang meringankan. Misalnya, mengqasar salat di perjalanan salat yang 4. Jadi salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sulit adalah berpergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan dan kesulitan lainnya. Keempat, ad-daru yuzalu, artinya kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah, seperti memberantas praktik curang dalam bisnis. Jinayah, hukuman yang membuat jera para koruptor, perusuh dan pelaku pencabulan. Dan munakaat, seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir subbab kaidah, antara lain darul mafasid mukaddadum ala jaibil masalih, artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya, lebih mengutamakan membayar honorarium guru menggaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan guru menggaji, harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Kelima adalah al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Kemudian soal keempat, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Jadi jawabannya ialah, adapun Ginanjar 2004 107 sampai 109 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan, tidak seperti yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Kemudian soal kelima adalah apa yang ditawarkan oleh Sayyid Hussein Nasr, terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Jadi jawabannya ialah, sejalan dengan itu, Sayyid Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan taktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Kemudian soal keenam ialah apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jadi jawabannya ialah, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas, serta disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Kemudian soal yang ketujuh ialah, dalam kitab
Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut as-sa'adah yang artinya bahagia terbagi dua. Jelaskan. Jadi jawabannya ialah dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah yang artinya bahagia terbagi menjadi dua. Yang pertama bahagia hakiki. Bahagia hakiki. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukrawi. Kemudian ada juga bahagia majasi. Kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapatkan oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman juga. Kemudian soal ke-8, menurut Ibn Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jadi jawabannya ialah Syekh Ibn Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang diproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Kemudian soal yang ke-9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama Suf. Sebutkan dan jelaskan. Jadi jawabannya ialah yang pertama ada nafsu amarah yang artinya dengan ciri-cirinya itu sombong, iri, dengki. Kemudian yang kedua tuh nafsu lawamah dengan ciri-ciri seperti enggan, cuek. Kemudian yang ketiga nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana. Kemudian yang keempat nafsu mutama'innah dengan ciri-ciri suka beribadah. Kemudian yang kelima nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, serta ikhlas. Kemudian kemudian yang keenam yaitu nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin. Kemudian soal yang terakhir yaitu ke-10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi jawabannya ialah apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah. Kemudian yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ialah mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kemudian yang kelima adalah membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Kemudian yang keenam membangun umat Islam menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh ialah mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Sekian video remedial dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.